Halo sobat, saya Rojali. Saya mau menceritakan tentang cerita horor saya sewaktu saya narik malam. Ya anggap ngalong. Setiap daerah masing-masing punya cerita urban legendnya. Mungkin kalau kita sudah sering dengar jadi hal yang biasa, kita nggak takut. Tapi apakah kita tetap merasa tidak takut jika sudah mengalaminya sendiri? Seperti yang dialami Rojali, ngalong atau narik hingga larut malam sudah biasa dijalani, tidak ada rasa takut. Boleh nelfon? Ya kan. Apa benar titiknya di sini ya? Tapi kok banyak pohon pisang? Bang. Semujuk. Bang Rojali ya? Westi? Iya benar-benar. Ngagetin aja. Ayo. Sudah, Mbak. Ya bang. Mbak, nggak takut keluar malam-malam gini? Takut sama apaan bang? Ya, takut sama orang-orang jahat gitu atau begal? Saya mah nggak takut bang sama orang jahat. Soalnya kan gini-gini saya jago silat bang. Hah? Yang benar? Berarti kalau sama roh halus? Apalagi sama setan. Saya juga nggak takut bang sama setan. Yang ada setan bang yang takut sama kita. Oh iya, gini-gini kan juga saya bisa ngelihat setan bang. Hah? Udah kayak orang indigo? Iya benar. Abang udah pernah ngeliat setan? Ih, belum. Mau saya unjukin nggak bang? Jangan, Mbak. Saya orangnya penakut, Mbak. Amit, ya Bang Bayi, amit, jangan Bang Bayi. Jangan, Mbak. Bang, kalau lewat sini hati-hati ya bang. Emang kenapa, Mbak? Soalnya masih agak angker bang. Udah banyak kejadian orang yang lewat situ tuh kayak ngelihat warung kalau malam bang. Padahal kalau siang nggak ada. Jangan aku takutin, Mbak. Ih, bener bang. Jadi sekitar tahun 80-an itu bang, ada bapak-bapak pemilik warung yang dibunuh bang. Terus anaknya diperkosa, dibunuh juga bang. Nah, sampai sekarang itu pembunuhnya belum ketahuan bang siapa. Enggak, serem, jangan ceritain seperti itu. Di sini, Mbak. Iya. Kasih ya bang ya. Iya, sama-sama nih. Pokoknya bang, inget ya, kalau abang ngalamin kejadian mistis atau horor, abang harus ingat sama Allah. Iya. Tapi jangan nakutin gitu dong. Horor nih. Ya udah, makasih ya bang. Iya, sama-sama. Jangan lupa bintang 5. Siap bang. Ada jalan pintas nggak ya? Waduh, harus balik lagi nih. Nggak ada jalan pintas. Mana serem lagi. Aduh. Ya udah, dia mau nggak mau harus tetap jalan. Tapi, sumpah merinding banget. Takut banget gue. Aduh, mana nggak ada jalan lain. Ya udah terpaksa dah lewat sini. Semoga aja nggak ada apa-apa. Dan walaupun serem, tetap kita jalanin aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi nggak apa-apa kok sekarang mogok sih. Perasaan tadi nggak ngapa-ngapa ini motor. Ya sehat-sehat aja motor saya. Nggak taunya pas baru juga jalan, udah mogok. Mana nggak ada orang satupun di situ. Nggak ada yang bisa ditanya. Tempatnya gelap. Merinding banget. Aduh. Minta tolong sama siapa ya? Mana nggak ada orang lagi.
Apa yang dibilang sama Mbak Misi benar? Wah, malah pakai mogok lagi. Dorong terus, nggak taunya kayak ada dengar suara-suara gendingan gitu. Semakin kencang tapi semakin merinding. Buru-buru. Aduh. Tapi setelah sekian menit, jalan itu seperti tak berujung. Rojali baru sadar ada beberapa tempat yang rasanya tadi ia sudah lewati. Astagfirullahaladzim. Kok warung lagi? Perasaan tadi kita muter. Kok baliknya ke warung lagi? Astagfirullahaladzim. Ayo cepat. Nyala. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyala. Alhamdulillah ya Allah. Motor sudah jalan lagi. Kok berat banget sih motornya? Kenapa ini ya Allah? Ya Allah tolong ya hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, saya kerja buat anak dan bini saya ya Allah. Ya Allah, tolongi saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata udah nyampe jalan. Kabur. Gak tahu kenapa, setelah saya berdoa, tiba-tiba saya ada di jalan yang tempat rame. Semenjak itu, saya udah nggak mau lagi jalan ke tempat yang sepi seperti itu. Takut ketemu warung lagi. Serem. Ih, ngeri banget. Siapa yang sangka saat semua dalam titik terendah, rezeki datang tiba-tiba. Abang ojol ini nggak menyangka akan makan di restoran yang sering ia datangi karena orderan customernya. Dan hari itu, seorang customernya mengajaknya ke restoran itu untuk menemaninya makan. Customernya yang mengatakan bahwa hari itu sangat berat dan butuh ditemani makan, menemukan teman makan yang punya kisah yang membuatnya nyesek. Namun, keduanya menikmati pertemuan hari itu. Dan customernya merasa bersyukur sudah ditemani Bang Ali si abang ojol yang baik ini. Semoga rezeki kakak dan abang ojol semakin banyak ya. Seorang driver ojol membagikan rekaman kameranya tentang temannya yang juga seorang driver ojol selalu membalas pesan ke customernya dengan tulisan tangan di kertas dan difoto ke customernya. Iya, HP abang ojol ini layarnya rusak, jadi kalau buat nulis pesan nggak bisa. Melihat perjuangan itu, sahabatnya yang sesama driver ojol ini kemudian membeli HP baru, sedangkan HP lamanya diberikan ke sahabatnya. Abang ojol tadi memberikan kejutan sampai mau nangis dapat HP. Karena sebagai driver ojol, HP adalah alat pengais rejeki. Wah, sampai mau nangis liatnya. Kontra. Cadena, Juan, dipanggil. 1 minggu terakhir ini, viral video seorang ojol yang diketahui bernama Darmawansyah di Makassar mengantar seorang kakek yang menggendong jenazah cucunya yang meninggal.
Dalam video itu, Abang Ojol ini membagikan momen saat membawa kakek bernama Muhammad Arsyad yang wajahnya hampa kehilangan cucunya. Abang Ojol ini berangkat dari Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar menuju daerah Pangkep yang berjarak 52 km. Semoga perbuatan baikmu berbalas pahala ya, Bang. Sobat, saya punya cerita unik nih. Saya dapat orderan, tapi customer saya tidak mau dijemput. Ada-ada aja ya ojol sekarang. Jadi aneh-aneh gitu. Nah, Dion, abang ojol kita kali ini, punya kisah ojol yang tak biasa. Orderan yang di luar nalar. Halo, Abang nggak usah jemput ya. loh ini orderan gimana? Iya, itu udah saya kasih alamat yang 7, Bang. Oh, jadi saya gimana nih? Iya, Bang. Tolong bangunin pacar saya, Bang. Soalnya dia kalau misalnya tidur, kayak orang mati. Soalnya dia ada meeting di pagi ini, Bang. Kasian kalau nggak ikut meeting, nanti dia dipecat sama bosnya. Nanti abang saya kasih nomor kamar pacar saya deh, Bang. Sama uang tip bonus buat abang. Iya, oke deh. Baik, oke. Ada-ada aja ini si Rani. Tadi katanya suruh jemput, sekarang suruh bangunin pacarnya si Anto. Beda aja. Kosannya ini, tapi kamarnya yang mana ya? Oh, kamarnya nomor 7, ada motor hitamnya. Namanya Anto. Nah, 09, 08 ya, berarti di sana ya. Ah, bener nih 07. Gampang juga ya nyarinya. Ah, betul nih motornya nih. Wah, abangnya udah sampai kosan. Dia belum bangun ya, Bang? Tolong bangunin ya, Bang. Iya, Kak. Nanti kalau udah bangun saya fotoin lagi di pacarnya. Ya, Bang. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Misi. Assalamualaikum. Mas Anto. Mas Anto. Mas Anto, lu mau maling ya? Saya masuk dikira maling kali ya. Saya jadi takut. Enggak, Bang, enggak. Lu mau ngapain? Lu nggak lihat? No, tulisan segede gono. Hah? Ojek online dilarang masuk. Tunggu di luar. Mau lu gue teriakin maling? Jangan, Bang. Tadi saya udah permisi, Bang. Tapi abang nggak nyaut. Gua ada di belakang. Terus lu mau ngapain? Saya bukan mau jemput, Bang. Saya mau bangunin orang. Bangunin orang? Lu jangan ngada-ngada. Mana ada ojek online bangunin orang? Yang ada juga jemput orang, terus antar makanan. Kagak ada sejarahnya. Beneran, Bang. Serius, saya nggak bohong. Saya mau bangunin orang namanya Anto di kamar nomor 7. Depannya ada motor hitam. Kalau abang mau bantuin bangunin Bang Anto, boleh, Bang. Saya seneng banget. Oh, si Anto. Wah, kagak dah. Mendingan
lu aja yang bangun sendiri ya. Udah, lu aja. Ya, bangunin dah. Gimana sih bang? Tadi larang, sekarang nyuruh. Lu aja ya, lu yang bangunin. Ya. Aduh, gimana sih bang? Bang Anto! Gimana sih nggak bangun-bangun? Bang Anto! Bang Anto! Gimana sih? Habis minum obat ini kali ya tidur ya? Udah bangun-bangun. Bang Anto! Lu banguninnya lemes banget. Kalau kayak gitu mah, sampai bubanan juga gak bakal bangun. Nih, kayak gini nih. Tok! 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 Bangun dong! Anto! Bangun! Ya ampun bang, abang kalau gitu bisa ngebangunin orang sekampung bang. Dia kalau udah tidur, kayak kebo, kagak bakal bangun. Lo coba sendiri, tuh, lo bangunin. Anto! 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 Saya gedor-gedor pintu sama Bang Sarwani sampai 20 menit. Nggak bangun-bangun juga. Saya udah gedor-gedor pintu 20 menit. Dibantu sama Bang Sarwani. Tapi nggak bangun-bangun juga Bang Anto. Udah deh, saya cancel aja ya. Aduh bang, saya minta tolong banget bangunin pacar saya. Kalau misalnya dia nggak ikut meeting, kasihan, tadi dipecat sama bosnya. Oh, saya kasih tip gede deh bang. Ya udah deh, saya coba deh. Ya, makasih ya bang. Mas Anto kalau tidur ya ampun gimana ya? Aduh, gimana bang? Digedor-gedor Bang Anto nggak bangun-bangun. Kalau kayak gitu mah, kayaknya tinggal dia di dalam. Abang punya kunci cadangan kamar ini gak? Nah, kenapa lu kagak dari tadi? Ada, lalu gua ambil, ya? Ya udah bang, ambil cepat. Kan dia yang punya kosan. Yang punya kosan kan pasti punya kunci cadangan. Kenapa nggak dari tadi bawa kunci cadangan? Ini dia nih kuncinya. Kalau si Anto kagak bangun, gua guyur pakai air seember. Ya udah cepetan bang. Lu coba dulu ya. Aduh, susah. Lama-lama Bang Sawarni bikin kesel deh. Tahu ada kunci kenapa nggak dari tadi? Ngapain gedor-gedor? Udah kayak ada kebakaran. Kok mentok? Aduh. Ada kuncinya di dalam nih. Aduh, jadi gimana dong, Bang? Gimana? Itu pasti ceweknya si Kebo tuh. Dia belum bangun ya bang. Tolong bangunin pacar saya bang. Iya, Kak. Ini juga lagi diusahain. Ini juga pakai kunci cadangan. Tapi mentok. Ada kunci di dalamnya. Gimana nih? Gimana pun caranya tolong banget saya ya bang ya. Pokoknya nanti saya kasih bonus deh buat abang. Kasihan pacar saya bang. Kalau misalnya dia nggak bangun, nggak ikut meeting, nanti dia kena pecat sama bosnya. Di sini pakai AC ya? Iya. Emang apa? Nah, setelah tahu pakai AC, saya jadi kepikiran nih cara ngebangunin si Anto. Gimana caranya yang ngebangunin? Astaga. Anto. Alhamdulillah akhirnya bangun juga. Ada apa sih nih? Mas Anto, saya dipesenin sama Kak Rani. Mas Anto sekarang katanya meeting. Meeting? Meeting apaan? Iya meeting kata Kak Rani. Meeting? Emang sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 8. Jam 8? Iya jam 8. Kalau listriknya saya nggak matiin, mungkin Bang Anto nggak bangun-bangun. Terus setelah bangun Bang Anto, saya langsung telepon Kak Rani. Kak Rani bahagia banget tuh pas Bang Anto bangun.
Beneran nih. Alhamdulillah dapat. Langsung. Mbak Husna ya? Iya, Mas. Surat titik ya, Mbak? Iya, Mas. Kota besar punya banyak mimpi yang ditawarkan. Orang-orang berlomba mewujudkan, berusaha lebih baik dari yang lain. Apapun ditempuh asal mimpinya terwujud, tapi ada juga yang hanya bisa berharap esok ada makanan yang bisa dimakan. Sisi kepedulian dengan sesama pun diuji. Manusia yang baik menjadi langka di tengah kota besar. Tapi, benarkah begitu? Rusli punya kisah di jalan selama jadi ojol yang bisa kita renungkan. Hai sobat, kenalin nama saya Rusli. Ya, namanya driver. Banyak liku-likunya. Kadang nemuin penumpang yang baik, yang jutek, yang galak. Tapi hidup Jakarta ini masih ada orang yang baik. Percaya nggak? Jadi gini ceritanya. Waktu itu saya dapat orderan penumpang ya di daerah Serengseng sana lah, Jagakarsa. Saya nganterin ke komplek. Ya pakaiannya orang kantoran gitu. Bisa bawa kendaraan sendiri. Ya katanya nggak mau bawa kendaraan sendiri. Alasannya macet lah, lama lah, atau panas. Maaf mbak, Ya? jadi bagian apa tuh mbak? Oh, saya kerja di bagian accounting. Oh, enak ya mbak ya? Ya alhamdulillah mas, kadang yang namanya kerjaan kan ada enaknya dan enggak enak. Iya, maksudnya enak sih tiap bulan dapat gaji rutin. Nah kalau saya, kadang ada, kadang enggak. Abah, namanya rezeki mah pasti ada aja mas. Iya sih. Pisang. Kemana lagi nih gua harus jual nih. Dari tadi belum ada yang beli. Aduh. Aduh, gimana nih nyari duit lagi nih. Belum laku-laku. Pisang. Aduh, sakit. Bapak nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Neng. Iya, Pak. Tolong bawain ya semuanya ya. Pak, Sakit. muka Bapak pucat banget loh, Pak. Bapak sakit ya? Nggak apa-apa. Kakak mau jalan dulu lagi ya, Neng. Jangan, Pak. Bapak istirahat dulu ya. Pak, muka Bapak pucat banget. Kita istirahat di sana dulu ya. Iya, bapak pucat loh itu mukanya. Iya, nggak apa-apa. Istirahat aja dulu pak. Bapak mau jualan lagi. Istirahat aja dulu. Kita istirahat aja ya, Pak ya. Ya, makasih ya. Pak, Bapak beneran gak apa-apa. Nggak apa-apa, Neng. Tapi muka Bapak pucat banget loh. Tadi Bapak jualan dari kemarin belum laku, udah keliling-keliling, panas-panasan. Jadi sekarang lemas. Bapak pucat banget tuh. Bapak sakit tuh kan pak? Nggak sakit, Bang. Nggak sakit? Enggak. Beneran? Iya. Cuma lemes doang nih badan.
Pak, Bapak udah makan, Pak? Dari semalam belum makan. Istri sama cucu juga di rumah pada belum makan. Astagfirullah. Pak, Bapak makan dulu ya, Pak ya? Udah, Bapak mau jualan lagi, Neng. Pak, jangan Pak, nanti Bapak tambah sakit loh. Tunggu sebentar ya Pak ya. Mas, tolong beli nasi ya sama minum buat Bapak. Bentar ya Pak, Ini uangnya. saya beli makan dulu ya Pak. Iya, Pak. Waktu itu saya beliin makanan buat Bapak itu. Makannya lahap banget. Tapi makan cuma sedikit. Langsung dibungkus. Tak banyak orang yang berlebih materi seperti Mbak Husna mau membagi dengan sesama yang kurang mampu. Rusli dan Pak Yasir beruntung bisa bertemu dengan Mbak Husna. Tapi apakah kita harus menunggu menjadi kaya dan mampu untuk membagi rezeki yang kita miliki? Tapi jangan sedikit, makan aja. Sini deh. Kek, kok makannya nggak dihabisin, Kek? Buat istri sama cucu di rumah, Neng. Kek, kakek makan aja dulu. Nanti istri sama anaknya biar saya yang beliin lagi ya, Kek. Makan aja, habisin Ini aja juga alhamdulillah, Neng. Neng kasih rezeki buat Bapak. Bisa makan cucu sama istri Bapak. Pak, ini harga pisangnya semuanya berapa, Pak? Ya, kalau diborong semuanya sih habis 80-an deh, Neng. Yaudah Pak, gini aja Pak. Biar saya borongnya semua pisangnya ya. Iya, Neng. Terima kasih, Neng. Ini kan tadi harga pisangnya 80 ya. Iya, Neng. Ini buat uang pisangnya. Iya, terima kasih, Sama Neng. saya ada sedikit rezeki Pak untuk Bapak di rumah. Banyak bener, Neng. Lebih banyak ini, Neng. Gak apa-apa Pak, ambil aja ya Pak ya. Terima kasih, Neng. Pak. Neng. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberi rezeki yang banyak buat Neng. Amin, makasih ya Pak. Iya, Neng. Dan kalau gitu saya ambil ya Pak pisangnya ya. Iya, Neng. Nah, Pak, ini saya ambil 2 sisir ya. Kan ini pisangnya kok cuma 2, ini masih banyak, Neng. Nggak apa-apa Pak, sisanya terserah Bapak aja. Mau dijual lagi atau mau dibawa pulang. Ini kan masih banyak kan, Neng. Nggak apa-apa Pak. Iya, udah. Makasih ya, Neng. Sama-sama Pak. Oh ya Mas, tadi ongkosnya berapa? 21.000. 21.000. Ini Mas. Ini Mas. Ini kembalinya. Ah, nggak usah. Buat Masnya aja. Saya jalan kaki aja ya, soalnya udah dekat. Oh iya, nggak apa-apa. Pak, saya permisi ya Pak. Iya, terima kasih banyak nih, Neng. Permisi Mas. Ya hati-hati Neng. Waktu customer saya pergi, si bapak itu minta tolong sama saya, yang luar biasa banget. Sampai saya nggak nyangka, kok bisa begitu. Luar biasa sih Mbak ya. Iya, Borong semua pisangnya. Iya. Terus gimana nih Pak, pisangnya masih banyak? Anterin Bapak ya. Oh iya, ha. Saya aja buat bagi-bagi rezeki buat yang lain-lain. Bapak udah banyak dikasihnya ini, alhamdulillah, Pak. Nggak dibawa pulang?
Enggak, bagi-bagi rezeki buat yang lain deh, yang membutuhkannya, Bang. Oh iya, benar-benar. Ya. Yaudah, Ayo. yuk kita bawa yuk. Tidak mau serakah dengan apa yang diperoleh, malah membagi kebahagiaan dengan sedikit rezekinya. Semoga rezeki Pak Yasir dimudahkan. Wah, luar biasa kakek. Bisa segini banyak, dibagi-bagiin. Ya kan saya tadi dapat dari Neng dibayar. Terus sisanya kan sayang, saya bagi-bagiin aja. Abang mau nggak buat ngegoreng di rumah? Kakek enggak? Nggak usah, kakek udah ada rezeki dari Neng tadi. Ya, nggak apa-apa deh kek. Oh iya. Ayam buat di rumah. Iya buat goreng-goreng ya. Ya. Ayo kek. Iya. Nah, pelan-pelan. Melihat kebaikan customer dan si bapak itu, saya merasa kecil banget. Padahal saya tiap hari, ya walaupun dapat sedikit, tapi tiap hari dapat. Buat anak istri, bawa pulang. Tapi melihat si bapak yang serba kekurangan itu, dia bisa berbagi. Sungguh kebaikan yang luar biasa. Ternyata di Jakarta masih banyak orang-orang yang berbuat baik. Makasih ya Pak. Maaf jahitannya berat sama saya. Waduh. Gerang-gerang kayak pacaran. Aduh. Dipakein. Wah, kalau ada ojol yang begini bahaya nih. Mana yang gak baper jadinya? Sudahlah diseberangi jalan, dipakein helm, footstep diturunin, dan diantar sampai tujuan. Gak diturunin depan gang. Kalian yang cowok jomblo perlu nih contoh si abang ojol ini. Top bang. Dipakein. Restonya di sini, nganternya 1, 2 ke situ, jalan kaki. Ada pesanan makanan tapi diantar sama abang ojolnya nggak pakai motor. Loh kok bisa? Sebuah video dari abang ojol yang ngerekam kejadian lucu. Soalnya si abang ojol ini dapat orderan makanan, terus setelah diambil dan dicek lokasi pengantarannya, lah cuma 5 langkah dari tempat jualan. Ada-ada aja. Mungkin customer ini pengen naikin rating toko tetangganya ya. Cuman kan abangnya jadi geli sendiri, nganterin jalan kaki. Rekam dan share terus bang. Masih yang order ya? Kok gitu ya? Ya udah makasih ya. Cerita lucu. Waduh, kalau cerita lucu ada nih. Ojol biasanya tuh mangkalnya tuh kayak semacam di terminal, stasiun, terus kayak semacam di tempat-tempat kampus gitu kan. Nah biasanya tuh kalau misalkan ada customer pesan gitu kan, dia biasanya tuh pakai baju ini mas, pakai topi ini mas, rambutnya gini mas. Tapi yang ini tuh beda banget, tau nggak, lucu. Yuk kita saksikan sobat yang kayak gini nih. Bi, jam segini biasanya rame kok, ini bisa banget ya, nggak ada penumpang. Ya, gimana ya, biasa. Bi, dapat orderan nih lumayan deket. Wih, keren. Bi, aku cari dulu ya. Oke, hati-hati. Oke mbak, siap. Celana hitam, blazer hitam. Kayak mau layat ini. Ayo, hati-hati. Wih, alhamdulillah, orderan. Cair.
Mbak Fitri ya? Iya bang. Ayo buruan bang, soalnya saya lagi buru-buru nih. Mata mungkin masih kurang tidur, mimpi belum lagi usai. Tapi pagi sudah memaksa untuk beraktivitas lagi. Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, dan jam berangkat kantor adalah jam tersibuk untuk semua pilihan moda transportasi. Di depan halte, dari tadi lah gimana sih? Bang ojol kan saya udah naik ini. No. Bang, berhenti dulu bang. Bang, Lah, Kenapa, kan saya mau ke pasar Minggu, bukan ke Cilandak. mau ke pasar Minggu gimana? Banyak kan mau ke Cilandak. Enggak, saya mau ke pasar Minggu bang. Gini loh, pas saya lihat HP, itu tuh HP sama tujuannya kok bisa beda ya? Aplikasi tujuannya ke sini, orangnya tujuannya ke sini. Kok jadi bingung? Padahal tuh ciri-cirinya tuh sama. Pakai blazer hitam, pakai celana hitam. Nih mbak, aku tuh ngikutin aplikasi mbak, sesuai orderan. Ke pasar Minggu itu arahnya ke sana bang, bukan ke sini. Lah gimana sih? Aku sesuai orderan loh mbak, mbaknya mau ke Cilandak ini. Enggak. Gimana sih? Lah, tujuannya pasar Minggu. Tapi ini ke Cilandak. Mbak namanya Fitri Novianti bukan? Bukan bang, saya namanya Ade Fitri bang. Waduh, yang saya bawa tuh seharusnya tuh Fitri Novianti bukan Ade Fitri. No. Terus gimana bang? Masa saya harus balik lagi? Gak mau deh bang ah. Terus gimana mbak? Aduh. Gimana dong bang? Halo, Pin. Halo? Lu salah bawa penumpang, Pin. Oh iya bener Bi, berarti salah ini, berarti bener ini penumpang kan lu sih. Coba deh, situ tungguin penumpang yang namanya Fitri juga. Bajunya hitam, arahnya ke Cilandak. Kayaknya ada di samping gue deh. Dekat sama gue. Oh iya Bi, ntar selisihnya kita beresin di Pangkalan ya. Oh yaudah. Yaudah. Ya udah Neng, gini aja Neng, saya anterin ke rumahnya ya. Yaudah bang, saya lagi buru-buru ini bang. Oh iya Neng, ya. Mbak Fitri Novianti ya? Iya bang. Oh, iya mbak, jadi teman saya salah order. Ini salah bawa penumpang. Loh, kok bisa sih? Terus gimana dong? Iya, teman saya juga yang udah posisinya udah jauh juga sih. Yang kalau muter balik yang ada nunggu lama ya. Udah naik ke saya aja. Emang bisa ya kalau kayak gitu? Iya, kalau buat ongkos sama aja sih kita. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Apa? Mbak, maaf ya atas kejadian tadi. Lain kali lebih teliti dong bang, jangan asal angkut aja. Iya Mbak, maaf ya Mbak ya. Aduh, sejak saat itu aku jadi gak enak hati. Lain kali kayaknya aku harus manggil nama lengkapnya dan tujuannya. Daripada ntar salah angkut lagi, kan jadi berabe.
Seorang customer membagikan pengalamannya saat memesan ojol. Hari itu, customer ini berniat memesan ojol untuk pergi ke tempat potong rambut, seperti yang ia bagikan dalam tangkapan layar pesanannya. Tangkapan layar itu juga menunjukkan foto driver ojol beserta dengan nomor motor yang dikendarainya. Customer ini shock karena ternyata sang driver merupakan bapaknya sendiri. Saat ia menyapa, bapaknya belum sadar kalau yang pesan anaknya. Jadi menjawab dengan sopan, sampai Maps-nya membawa ke rumahnya sendiri. Baru bapaknya sadar, ternyata anaknya yang pesan. Anaknya ketawa geli, tapi saat ending, si anak mencium tangan bapaknya. Tetap hormat pada sang bapak.